sama-sama memperbaiki rezeki. Saya kasih contoh Pak. Bapak rajin sholat duha. Siapa yang sering sholat duha di sini? Sering juga sholat duha semua. Saya kasih satu hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau 2 rakaat duha itu Pak, hadisnya tentang rezeki. Perhatikan, ini banyak orang sholat. Ini banyak orang bilang sholat duha itu pengundang rezeki. Betul gak? Betul. Tapi lebih tepat kalau kita pakai istilahnya Nabi, supaya lebih aman. Sholat duha itu apa? Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang taat. Dari mana sistem rezekinya Ustaz? Nah lihat baik-baik, dengar baik-baik. Kenapa orang yang dibilang sholat duha lancar rezekinya? Lihat baik-baik. Kata Nabi SAW, setiap anggota tubuh kita terdiri dari 360 persendian. Ini hadis sahih. Perhatikan baik-baik. Kenapa dibilang itu sholat duha, itu sholat pengundang rezeki? Nah, istilah Nabi, sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang taat. Cek. Sholatnya orang-orang yang taat. Ya. Di antara Pak yang mengundang rezeki sholat duha, kata Nabi SAW, karena di dalam tubuh manusia ada 360 persendian ibu, dan setiap sendi harus disedekahkan. Maka 360 persendian Pak, kalau mau disedekahkan berat, karena besar Pak. Setiap sendi di lutut, di tangan, di mana ada 360 persendian dalam tubuh manusia. Dan kata Nabi, semua itu disedekahkan dengan 2 rakaat sholat duha. Makanya karena dia bersedekah untuk sendi-sendi yang ada dalam tubuhnya, orang sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka secara tidak langsung, kalau Anda tidak punya uang untuk bersedekah di pagi hari, maka sholatlah duha 2 rakaat. Untuk apa? Bersedekah terhadap persendian yang ada dalam tubuh. Jadi orang Pak, bayangkan itu pagi, taruhlah ini afwan ini Pak ya, jam berapa syuruk kah? Jam 6 lah, jam 6 lewat 10 lah Pak, jangan langsung sholat pas jam 6. Karena itu kan waktu yang dilarang sholat pas terbit, jangan pas terbit. Kalau pas syuruk jam 6, tunggu 10 menit lah Pak, paling aman. Atau 5 menit oke lah, kalau 5 menit sudah naik-naik sedikit matahari, sehingga kita tidak termasuk orang yang sholat di saat waktu yang dilarang untuk sholat. Nah lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ketika ada orang yang subhanallah dari jam 6 lewat 10 Pak, zuhur itu jam 12 lewat 3, waktu di tengah juga tidak boleh sholat, berarti terakhir boleh sholat duha itu kira-kira setengah jamnya ya, berarti setengah 12 lah, setengah 12 jam 6 ya, taruhlah jam setengah 7 ya, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 5 jam Anda tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa bersedekah untuk 360 untuk 2 rakaat, rugi. Kenapa orang sholat duha itu rezekinya lancar? Karena dia sedekah. Apa yang dia sedekahi? Anggota tubuhnya dia syukuri. Jadi orang yang tinggalkan sholat duha, dia yang rugi. Itu dulu dipasang di otak kita. Jangan sudah sholat duha main Ustaz, mana rezekiku? Tunggu dulu, sedekahin dulu persendianmu. Karena dengan menyedekahkan persendian, ini akan, Masya Allah, akan disyukuri ini persendian yang 360 kata Nabi dalam hadis. Dan dari 360 itu kamu ketika kamu bersyukur 2 rakaat sholat duha, ditambah oleh Allah. Ditambah dalam artian dijaga kesehatannya, ditambah dalam artian diberkahi, dipakai dalam ketaatan. Oke Ustaz, ya, itu sholat duha. Sunnah yang lain Pak, contoh sederhana, ini masih dalam keadaan duha. Hadis yang lain yang berkaitan dengan duha, kata Nabi SAW, la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar. Kata Nabi SAW, jangan pernah tinggalkan, ya, jangan pernah tinggalkan 4 rakaat di awal waktu. Nah ini kalau ada waktu lagi Pak, jangan 2, kasih cukup 4. Apa Ustaz manfaatnya kalau saya sholat duha 4 rakaat? Dengarkan hadisnya. La ta'jiz an 4 raka'atin awalan nahar aksika akhirah. Kata Nabi, jangan lewatkan, jangan kamu lemah. Nah, ini ajiz, minal ajiz, al ajiz itu kelemahan. Jangan kamu lemah. Sholat
4 rakaat di awal duha atau di awal waktu. Di awal waktu itu maksudnya sholat duha 4 rakaat. Akfika akhirah, saya cukupkan semua kebutuhanmu di akhir waktu. Sore-sore dicukupkan hajat kita. Saya berapa kali Pak, kalau saya lagi misal nanti siang ini mau ke ujian S3 atau jam 10 ini disertasi kan, sholat ke 4 rakaat Pak, 2 rakaat dulu baru 2 lagi. Apa? Saya mengamalkan hadis Nabi, jangan lewatkan 4 rakaat di awal waktu, yaitu di awal pagi. Saya cukupkan semua hajatmu sebelum datang waktu malam, artinya sebelum maghrib. Berapa kali Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, setiap kali ujian nilainya kamlot terus, alhamdulillah. Bisakah dapat beasiswa terus? Itu setiap kali ada hajat Pak, saya sholat 4 rakaat itu. Misal mau keluar rumah ini, mau misal ada hajat, mau interview atau mau apa, itu biasanya begitu. Di Sudan ya, di Sudan itu kalau saya misalkan ada hajat, mau mengurus rumah di Sudan, mau ngurus ini, mau ngurus visa, iqamah, izin tinggal, itu saya sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat, tawakal sama Allah, saya jalan pergi urus, lancar urusan sesuai janji Nabi. Nah, yang bisa 4 rakaat, 4 rakaat. Ustadz boleh nggak 8? Nah itu terserah. Duha itu boleh sampai 20, boleh sampai 40, terserah Pak, sesuai kemampuan. Tapi yang sering dilakukan Nabi 2 atau 4 rakaat untuk duha.